Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian bahagia dan tetap semangat ya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi kembali, materi bimbingan dan konseling, yaitu judulnya Belajar yang Efektif pada Masa Pandemi. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu paparkan hari ini, sebelumnya Ibu akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, di mana setiap pembelajaran pastinya memiliki tujuannya masing-masing. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan siswa mengetahui bagaimana belajar yang efektif, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Siswa dapat lebih memaksimalkan cara belajar mereka sehingga kedepannya nanti bisa meningkatkan hasil belajar mereka yang jauh lebih baik karena sudah dapat belajar secara efektif dari sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan tentang belajar yang efektif pada masa pandemi, kalian tahu gak sih cara atau teknik yang efektif untuk belajar pada masa pandemi seperti sekarang ini, atau apakah cara dan teknik yang kalian gunakan untuk belajar selama ini sudah cukup dikatakan efektif? Jika belum, berikut saya akan menjelaskan mengenai cara dan teknik belajar yang efektif pada masa pandemi. Cara yang pertama yaitu siapkan ruangan khusus untuk belajar online. Kalau kamu sudah membuat ruangan belajar kamu yang nyaman, kegiatan belajar online kamu jadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, hindari belajar online di kasur karena memicu kamu mengantuk di tengah-tengah kegiatan belajar. Jadi, usahakan untuk membuat ruangan secara khusus ketika belajar online. Yang kedua yaitu buat jadwal belajar online yang konsisten, karena jadwal merupakan salah satu hal yang penting agar belajar kalian lebih efektif. Dan usahakan kalian memiliki jadwal lain selain dari jadwal belajar yang sudah ditentukan dari sekolah, karena dengan kalian memiliki jadwal belajar yang lain, itu akan lebih memungkinkan belajar kalian lebih efektif lagi, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini yang kebanyakan waktu kalian dihabiskan di rumah saja. Tiga yaitu pastikan internet kalian stabil selama belajar online. Jaringan internet yang tidak lancar pasti akan menghambat keefektifan belajar online kalian. Jadi sebelum belajar, kalian harus memastikan apakah koneksi internet kalian berjalan dengan baik atau tidak, agar saat kalian belajar online tidak terjadi kendala-kendala mengenai jaringan internet. Yang keempat yaitu siapkan minum dan makanan ringan jika diperlukan. Sediakan air mineral dan makanan-makanan kecil untuk menemani belajar online kalian. Tetapi hal ini harus mendapat persetujuan dari guru. Yang terakhir yaitu selesai belajar online, buatlah ringkasan evaluasi belajar. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman yang kalian dapat selama belajar online yang sudah kalian lakukan tadi. Jika tahap evaluasi sudah dilakukan, jadikan itu sebagai catatan untuk menentukan apakah butuh tambahan kelas belajar online atau tidak, agar kelas belajar online yang kamu ikuti tidak berakhir dengan sia-sia dan kamu tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu teknik-teknik belajar yang efektif pada masa pandemi. Yang pertama yaitu project based learning, di mana teknik ini yaitu dengan cara membentuk kelompok belajar yang kecil, karena dengan membentuk kelompok belajar yang kecil tersebut akan lebih mengefektifkan belajar kalian.
Yang kedua yaitu daring metode. Daring metode yaitu teknik yang sedang kita gunakan pada saat ini, yaitu memanfaatkan jaringan online. Kemudian yang ketiga yaitu luring method, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Dan yang keempat yaitu home visit metode, di mana home visit metode ini biasanya pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Kemudian yang kelima yaitu integrate kurikulum. Teknik ini yaitu mengikuti kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Pada saat ini yaitu menggunakan kurikulum khusus pandemi, karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Yang keenam yaitu blended learning. Metode ini yaitu menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu daring dan juga tatap muka. Sebagai contohnya yaitu ketika kita melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet, di mana ketika kita menggunakan aplikasi itu kita melakukan pembelajaran secara blended learning. Dan yang ketujuh yaitu pembelajaran melalui radio. Pembelajaran ini yaitu dilakukan oleh guru yang berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengarnya. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik belajar Pomodoro. Teknik ini menggunakan sistem manajemen waktu yang mengunggah orang untuk bekerja secara fokus dalam rentang waktu yang mereka miliki. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat untuk belajar pada masa pandemi. Sekian pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.